Siswati, Bapak Ibu Dewan Guru SPN Jologo 03, seluruh panggilan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Yudo Prasetyo Wibowo SOR, guru dari SDN Jologo 03 CGP Angkatan 10 Lumajang. Adapun pada pagi hari ini untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan sekaligus penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau kami ngaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak serta Ibu guru dari SD Jologo 3, serta Bapak Yudo yang ikut diseminasi budaya positif. Semoga di siang hari ini bisa lancar dan bisa terpenuhi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, hidayah dan taufiknya serta kesehatan sehingga kita masih mampu beraktivitas dengan nyaman sampai hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Bapak Yudo. Semoga dengan diseminasi budaya ini, semoga lancar apa yang dilakukan oleh Bapak Yudo, semoga bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang ada di sini juga. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli yang sudah membuka sekaligus diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Yudo Prasetyo. Berikutnya adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Yudo Prasetyo Wibowo. Kepada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Jologo 03, Ibu Elidin Siswati, dan teman-teman rekan guru semua yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesempatan waktu yang kalau sudah diberikan itu tidak bisa diminta lagi. Ya. Kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik, suri tauladan kita yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam. Bapak Ibu semua, kesempatan kali ini saya manfaatkan untuk memberikan diseminasi budaya positif yang saya rasa ketika di materi CGP itu masih modul 1. Ini materi yang sangat penting, terutama di sekolah kita. Kenapa? Karena kita tahu di sini untuk kedisiplinan anak-anak kan kurang. Ya, jadi dari materi ini saya merasa sebenarnya saya ini mau praktek. Kalau dokter itu salah penanganan.
Yang saya rasa puluhan tahun jadi guru sudah merasa benar pakai yang seperti ini, ternyata keliru. Ya. Kemudian selanjutnya agendanya yang pertama tadi sudah dibuka oleh Pak Yustian, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti refleksi. Ini untuk capaian umum. Jadi harapan kami ini teman-teman memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, sekarang kita bentuk suasana belajar kita senyaman mungkin. Ya, harapan saya Bapak Ibu di sini nanti bisa fokus, bisa datang seutuhnya, tidak cuma raganya, tapi pikirannya nanti, ya, pikirannya juga. Ya. Saya minta tidak lama, kurang lebih 1 jam, tapi banyak lebihnya kayaknya. Kalau mau merokok silakan, yang penting nyaman, ambil senden lain-lain tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan romantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tapi kenyataannya yang kita praktekkan di sekolah seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ini adalah elemen-elemen dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, Bun, nanti kita bisa membuat yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu bisa meliputi seluruh peserta didik dan juga guru. Kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini bisa kita coba praktekkan langsung. Silakan tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda di dalam secari kertas itu. Apa yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga dalam hidup? Kalau Sarul bisa pacar, Pak Timbul istri Asbiro. Kalau Bu Wilis ya jelas suami. Ada yang hidup ya Wilis. Pak Jen, bisa mau Pak Jen?
Tetap tenang Mbak Jen. Silakan dituliskan. Sesuatu yang paling berharga. Pak Timbul sudah. Satu menit lagi. Gak usah bawa-bawa Pak Jen. Sifatnya berharga apa? Ojo tulis gaya Solo Jawa, gak semua kadang. Sudah? Kalau sudah, silakan kertas tadi dilipat, ditaruh di tangan Bapak Ibu sendiri. Dilipat kecil, Pak. Dilipat kecil yang bisa masuk dalam genggaman tangan. Sudah? Kalau sudah, silakan bagaimana caranya. Kira-kira teman di samping Anda itu mau memberikan sesuatu yang berharga itu, yang berada dalam genggamannya. Silakan. Kalau Pak Irfan bisa bujuk Pak Sarul, bujuk Bung Ancem, ya Allah, bagaimana caranya? Apa ditukar? Ya. Enggak, bukan ditukar. Dipaksa ya, Diminta. Diminta sama temennya. Dikasihkan enggak? Dikasihkan enggak? Pak Irfan coba minta punya Mas Sarul. Pak Sarul coba minta punya Pak Irfan. Tidak mau. Pak Jen coba minta punya Bu Eni. Bu Eni coba minta punya Pak Jen. Dikasihkan enggak? Kenapa pada dikasihkan? Kenapa kok dikasihkan? Kenapa tidak dikasihkan? Siapa yang membuat kita itu mau memberikan atau tidak mau memberikan? Kira-kira siapa? Saya minta punyanya Pak Irfan. Dikasihkan apa enggak? Kalau sesuatu yang berharga itu. Kalau sesuatu yang benar ya tidak saya kasihkan. Kalau misalkan dikasihkan, itu karena saya hebat membujuk, apa karena Pak Irfan sendiri yang memberi? Apakah saya bisa mempengaruhi Pak Irfan biar ngasih? Enggak, ya kan? Koyo opo, lek wong ndak gelem, ndak mau, ya, ndak akan diberikan. Loh, ternyata orang lain itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita kecuali kita sendiri. Seperti itu, ilusinya seperti itu. Ini ada perubahan paradigma ketika kita sebagai seorang guru merasa bisa mengontrol murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bisa Bapak Ibu terapkan bukan hanya di sekolah, di rumah juga. Cara mendidik anak, cara menyayangi suami, kita bersayang ya Allah. Ya. Kalau Bu Wilis, cek
sini melok kabeh apa? Ya, itu bukan karena Bu Wilis yang kita nyerah itu enggak. Ya karena Mahfudnya gelem. Ya enggak gelem kayak separuh aja. Ya. Ini ada dua tabel, ada dua kolom. Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di sekolah, seolah-olah kita ini merubah murid kita, pandangannya sama seperti pandangan kita. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Muridnya gak kancane, muridnya bodoh kancane, itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita tidak pernah tahu kalau semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah saya datang jam 7 dikontrol oleh si Palu? Iya. Kalau saya meyakini bahwa saya sebagai seorang guru itu harus datang lebih pagi dari murid, ketika tidak ada si Palu, saya pasti datang lebih pagi. Kenapa? Karena sebenarnya yang bisa mengontrol saya datang jam 7 itu ya hanya diri saya sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya, dulu di sekolah saya lama itu punya peraturan paling sadis, datang telat potong gaji. Seperti itu. Padahal sebenarnya aturan itu tidak bisa mengontrol guru itu agar datanya tidak terlambat. Lalu duitnya kayak bapak masih telat, tak bayar. Ya, lalu sih gengsinya dulu tak tuku. Kemudian yang kelima ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Awal-awal kita coba merayu murid, gak gelap sesuai dipaksa. Padahal seharusnya ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti apa caranya? Ben podo enake. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal yang seharusnya itu model berpikir menang sama-sama enak. Ini disiplin positif itu ada 4 elemen. Yang pertama makna disiplin, yang kedua teori motivasi, yang ketiga 5 posisi kontrol, yang terakhir kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sudah paham ini, insya Allah kita bisa memahami kenapa kok murid kita melakukan hal-hal yang nyeleneh. Yang pertama, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu atas kesadaran sendiri tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Lingkup kecilnya, kita punya anak di rumah. Ya. Disuruh mandi tidak mau, ganti baju tidak mau, ya senangannya doling. Nah, kalau dia punya yang namanya disiplin positif, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman, dia bisa melakukan itu atas dasar kemauan sendiri. Kemudian apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin ngomong kalau tidak disiplin berarti tidak patuh, tidak manut dengan aturan. Ya. Kecenderungannya kalau aturan itu pasti tidak nyaman. Orang kalau diatur pasti dia merasa tidak nyaman, tidak enak, kayak aturan. Ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan yang kalau nilai itu sudah merasuk ke dalam diri anak tanpa adanya sogokan, hukuman maupun paksaan, dia itu bisa melakukan secara sukarela. Itu yang paling umum yang sudah diterapkan di kurikulum pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau 6 ini sudah masuk dalam diri anak, itu tidak usah diatur, tidak usah dikasih aturan, tidak usah dipaksa, anak itu otomatis. Dalam satu kelas pasti orang ada itu otomatis, tidak usah dikongkon ketok gurune repot nyaponi kelas moro-moro dulu ngaku. Sing lainnya sing leren dikongkon, kadang sing leren dipaksa. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Ini, seseorang melakukan sesuatu itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, dia merasa takut, fear, bahasa Inggrisnya, ya, takut. Kalau saya tidak melakukannya nanti saya seperti apa? Itu takut. Nah, aku tidak sudah itu, itu lebih kaget. Berarti saya masih dapat motivasi dari eksternal. Yang kedua, dia itu dapat reward, penghargaan. Lek aku tekone jam 6 terus selama sebulan tuh gajiku muda. Nah, berarti dia masih meyakini motivasi eksternal. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti dia punya motivasi internal. Aku oke kayak ini. Lek diundang jam itu toko jam itu. Ya. Lek orang susah, aku tidak usah dijak koncoku. Aku langsung follow. Itu berarti dia punya motivasi internal karena dia meyakini nilai-nilai dalam dirinya. Kemudian ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kalau tadi yang pertanyaan ketiga, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan apa tadi? Kedisiplinan? Ini dihukum oleh penghargaan. Iya, kok dihukum kok oleh penghargaan? Kok tidak oleh punishment, kok tidak oleh hukuman? Ya, karena pemberian penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan
kalau kamu matematika dapat 10, dapat hadiah. Nanti ketika tidak ada hadiah, dia tidak akan berusaha. Beda kalau dia sudah punya motivasi internal, saya harus bisa matematika. Kenapa? Saya pengen jadi guru matematika. Beda lagi. Nah, ternyata pengaruh penghargaan itu sama buruknya dengan hukuman. Memang seolah-olah terlihat berdampak. Uang dihukum, ambek dihargai, podo gelem mau melakukan seolah-olah. Padahal sebenarnya terjadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan sama dengan hukuman. Berarti penghargaan juga menghukum. Dan yang terakhir ternyata penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi beda motivasinya sudah. Yang awalnya kepengen volley ini juara, beda dengan kepengen volley ya kepengen iso volley. Ketika pengen juara gak juara, dia merasa gagal. Selanjutnya di sini ada apresiasi, atau kita tidak usah memberikan penghargaan kepada murid. Misalkan di kelas ada yang berhasil menjawab soal, ada yang ulangannya dapat 100, itu tidak usah kasih reward. Kita beri yang pertama bisa pengakuan secara khusus, personal. Oh, kamu pintar, Pak Hidup percaya kamu bisa. Ternyata kamu bisa. Ya, dengan seperti itu anaknya wah besar artinya, senang. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Kalau di dalam kelas itu anak-anak berhasil mencapai target, silakan dipuji, tapi usahakan jangan memberikan reward, karena nanti motivasinya berubah. Ketika berubah, misalkan di kelas 4 sudah terbiasa ketika mendapat nilai yang bagus ada rewardnya, kemudian naik di kelas 5 gurunya beda, otomatis treatmentnya beda, perlakuannya beda. Loh, aku oleh satu kok tidak ada apa-apa. Ya, akhirnya motivasi belajarnya turun karena dia tidak punya motivasi intrinsik. Ini contoh pengakuannya, langsung saja ya. Kemudian ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penting kalau dalam kelas, karena kita terkadang melakukan ini tanpa disadari, entah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, hukuman gampang, ya. Sekarang silakan dilihat di sini. Ini ada 7 kasus. Bisa dibacakan yang pertama mulai Pak Sarul. Untuk yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, Pak Irfan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, Pak Sen.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian selanjutnya Bu Heni. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya Bu Lilis. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Terakhir Bapak Timbul KS 2024. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang kita lihat. Survei membuktikan. Nggak tahu. Yang pertama, lari mengelilingi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu bentuknya cuma hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sama, ternyata juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, sama, ternyata masuk ke hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, masuk konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, masuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi. Kenapa kira-kira Bu? Kenapa? Itu karena pelajarannya PJOK. Kalau pelajarannya matematika, tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada ganti ruginya. Ya, kalau PJOK 10 menit ketika pemanasan kamu baru datang. Iya, itu masuk dalam konsekuensi. Kemudian di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dibacakan lagi Mas Darul, diurut lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Pak, Nanti Pak Irfan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, Anak menguji kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. yang keempat, Hukuman paksaan. Konsekuensinya stimulus stimulus atau
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, anak belajar untuk mengetahui peraturan. Yang terakhir, Hukuman bagi anak yang marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. ya, jadi seperti itu. Saya ini merasa paling mau praktek di sini. Kenapa? Karena ketika ada murid yang kelakuannya tidak sesuai dengan harapan kita, pasti lagi digawa Pak Yudo dan Pak Yus. Iki Pak, ayo Pak, mari dulu Pak. Iki Pak, ayo Pak, macam-macam Pak. Tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh dihukum. Kenapa? Itu tidak akan memunculkan disiplin positif dalam dirinya. Pancet, isuk-isuk pasti seperti itu lagi. Kalau diingat-ingat, mulai dari kelas telu ya, kayak gini sampai kelas 5. Padahal ya seminggu ini bolak-balik dihukum karena tidak memunculkan yang namanya disiplin positif dalam dirinya. Ini sama seperti yang tadi. Kemudian naik lagi di atas konsekuensi. Nah, kalau misalkan sekarang Pak Yudo melakukan kegiatan belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru sebagai murid, pembelajaran dimulai tepat jam 10. Yang terlambat Pak Yudo hukum suruh berdiri di depan sambil mengangkat satu kaki terus dewel telinganya. Kira-kira kamu ada ngono. Kemudian yang kedua, pakai konsekuensi. Ketika anak itu terlambat baru masuk jam 10:15 yang harusnya pelajaran selesai jam 11.00, anak itu diminta tetap di dalam kelas ngijoli 15 menit sing telat. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi bagaimana caranya kita itu tidak menghukum tapi memberikan konsekuensi, nantinya akan berhubungan dengan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terkadang kita ini sudah pernah melakukan seperti itu, cuma garul jenenge restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Sing teko telat, iya apa carane beda telat. Sing ngamukan koncone apa carane beda ngamukan koncone. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini silakan dibaca yang bagian restitusi mulai Pak Sarul. Restitusi merupakan merupakan pilihan sama menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid anak mendapatkan penguatan.
penguatan. Yang kelima, masalah terpecahkan. Yang keenam, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketujuh, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus yang satunya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus yang terakhir, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih Kakak Sahrul. Nah, ini ternyata hukuman itu tidak memberikan identitas yang sukses. Dalam artian tidak akan merubah anak itu menjadi lebih baik. Yang bisa merubah itu mulai dari konsekuensi. Konsekuensi itu menyadarkan kalau restitusi sudah bisa membuat anak itu memikirkan bagaimana caranya agar dia berubah menjadi lebih baik. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak tercerna, bersifat satu arah. Kamu harus ini karena kamu terlambat. Kamu harus ini karena kamu tidak memakai dasi ketika upacara. Ya. Bisa berupa hukuman fisik, psikis maupun kata-kata kasar. Berarti aku berapa puluh tahun dari dulu keliru. Ya. Upacara nggak pakai topi, mohon hormat bendera 10 menit. Ya. Minggu ngarep pancet, gantian, gantian ya pancet ya. Kalau konsekuensi bersifat terencana, berarti sudah ada kesepakatan. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah. Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan? Kok enggak peraturan? Ini ada kasus. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu Wilis? Bu Wilis kalau dari sini ke Lumajang pakai helm enggak? Pakai. Kenapa kok pakai helm? Karena takut ada takut terjadi kecelakaan lalu lintas, terus takut polisi, takut ditilang. Yang paling utama yang mana? Takut itu Pak, ada kecelakaan. Takut ada kecelakaan. Masih kalau polisi, masih kalau peraturan ini kira-kira Bu Wilis pakai helm enggak kalau belum macam? Pakai Pak. Pakai. Iya, karena Bu Wilis sudah meyakini yang namanya nilai-nilai keselamatan.
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini dulu ketika COVID. Kenapa? Budian, kenapa? Biasanya maskeran. Biar gak hitam. Loh, gak apa-apa. Kemudian, kenapa kok mencuci tangan sambil menjaga jarak ketika COVID kemarin? Biar tidak tertular. Ya. Berarti masuk gak peraturan seperti ini dari pemerintah. Kita kan aware, kita kan takut, kita menjaga keselamatan, kesehatan tubuh kita. Kita sudah meyakini, lek gawe masker, iku aku jaga kesehatanku. Lek gawe masker, aku jaga warna kulitku. Lek gawe masker, aku jaga kecantikan bulan. Itu nilai yang ditanamkan dia. Yang paling utama. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Pak Irfan? Nah, berarti kalau Pak Irfan sudah menanamkan dalam dirinya, saya adalah orang yang disiplin waktu. Berarti tanpa ada hukuman pun, ketika ada undangan entah itu pelatihan, entah itu diklat, entah itu undangan pembinaan, itu pasti datang tepat waktu. Kalau aku ini telah, ini kan ngomong ya, alasannya ini. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama kita diminta membuat kesepakatan kelas. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Sing arep nang marang-marang, sing gak bisa diatur. Kalau sudah bikin kesepakatan kelas, berarti nanti ada konsekuensinya. Kan? Ada dua pilihan. Pilihan satu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, aktif dalam pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya. Pilihan dua, kami adalah murid yang bertakwa. Kami guru dan murid adalah orang yang disiplin. Kami murid adalah orang yang suka belajar. Kami semua adalah orang yang peduli kesehatan. Kira-kira menurut Pak Sahul, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pilihan satu atau pilihan dua? Pilihannya kan loro, gak kok kalau boleh jodoh pilihan dua kayak. Keyakinan kelas. Yang satu atau yang dua? Keyakinan yang bukan kesepakatan. Berarti kita punya keyakinan dalam diri. Yang mana Mas Halu? Yang dua, karena sudah muncul nilai-nilai kebajikan. Yang di sini ada bertakwa, disiplin. Kalau sudah muncul disiplin, itu tidak usah membuat peraturan datang tepat waktu. Karena apa? Dalam dirinya sudah tertanam, saya murid yang disiplin. Kemudian yang ketiga, keyakinannya adalah suka belajar, berarti gak dolen di kelas. Dan yang keempat adalah orang yang peduli terhadap kesehatan. Ini kita simulasikan bahwasanya misalkan Bapak Ibu semua adalah murid di dalam kelas dan saya sebagai gurunya. Kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas.
Prosedurnya mempersilahkan warga kelas untuk mencurahkan ide tentang peraturan. Yang pertama kita bikin peraturan dulu. Yang kedua kita catat semuanya. Yang ketiga kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah tersusun. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas untuk ditempel di dinding. Bisa kita terapkan mulai tahun ajaran yang akan datang. Kalau sudah anak punya kesepakatan kelas mau dilanggar, itu aneh. Kenapa? Karena yang buat kan anak sendiri. Ya. Sekarang kita coba simulasikan bapak ibu ini murid dan kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Lima menit cukup ya. Kita buat seperti ini saja. Kita bikin kesepakatan dulu. Silakan bapak ibu tulis di kertas. Bapak ibu itu pengennya kelas bapak ibu itu seperti apa? Itu kalau bapak ibu jadi murid ya. Silakan tulis. Anggap saja kita ini aktual dan faktual di dalam kelas. Pak Irfan ini murid. Pak Irfan itu pengennya itu kelasnya seperti apa? Misal pengennya kalau sudah bel semua siswa masuk kelas. Kemudian yang piket menyambut kelas. Kemudian ketika pelajaran tidak boleh rame. Itu kan harapannya murid-murid sendiri, ya kan? Bukan kita yang membuat. Kalau datang terlambat, kamu tidak usah masuk kelas. Bukan kita, satu arah.
Sudah? Belum, baca dulu. Baca bisa ke depan. Nah, baca asisten. Baik. Wah, aja. Oh. Ya. Oke, itu dua apa? Sudah Mas Arul? Dari Pak Sahrul dulu, silakan disebutkan. Untuk kesepakatan kelas yang pertama menurut saya, satu, tidak ramai di dalam kelas. Tidak ramai di dalam kelas. Terus yang kedua, Kelas ngomong yang lain. Yang kedua, membersihkan apabila mengotori kelas. membersihkan apabila mengotori kelas. Sudah, berapa dua? Yang ketiga, tidak bertengkar atau saling mengejek. Tidak bertengkar atau saling mengejek. Sudah. Sekarang Pak Irfan. Untuk dari saya, yang pertama masuk kelas tepat waktu, Masuk kelas tepat waktu. yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar, Dibesarkan apa isunya? yang ketiga mengikuti pembelajaran dengan tertib, berikutnya berpakaian rapi, berikutnya berkata Yang manis. dan berperilaku baik. Sekarang berubah. Yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Ada yang sama? Kalau ada yang sama, saya sebutkan ya. Yang beda saya sebutkan. Tidak ada. Langsung dari ini. Paling mono paling ngomong. Yang lain itu sama, hanya satu, jika belum selesai mengerjakan tugas tidak boleh istirahat, Aduh. tidak boleh pulang. Yang satu seperti itu, kalau nggak selesai nggak pulang. Bilis. Ya sama semua. Hampir sama, yang tidak sama itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, terus membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Kayak apa jadinya ada bola. Sama. Olah sama juga. Sama. Apa kira Aku boleh. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus selanjutnya ini. Dilarang melakukan kekerasan, Masuk ke keselamatan dan keamanan. keselamatan dan keamanan. Selanjutnya Bilis. Dilarang menggunakan narkoba, keselamatan keamanan. Iya. Kesehatan keselamatan iya. Selanjutnya
bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain bersabar. Menggunakan masker kesehatan. Yang terakhir, Jangan berlari di kelas atau koridor. masuk apa Bu? Oh, termasuk keselamatan ya. Keselamatan, keamanan. Oke. Next, Pak Yus. Kita lihat Kesehatan salaman. kalau anak itu sudah punya tanggung jawab, dia itu tanpa adanya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dia sudah mengembalikan buku ke tempatnya. Ya. Termasuk juga poin-poin yang lain. Lanjut Pak Yus. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau mungkin tahu mau itu pasti orang sih nggak tercukupi dari sini. Ya. Lek anaknya tantrum, lek muridnya tukaran, ya, bojone ngamuk. Loh, iya. Sampai dewasa kita itu punya yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Ketika dari salah satu ini ada yang kurang, misalkan kasih sayangnya kurang, murid di rumah itu kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya, masuk ke sekolah pasti boleh gara-gara. Jadi perhatian gurunya. Ya. Di rumah dikongkoni toh. Ya. Ambil masih dikongkoni, ambil bapaknya dikongkoni, ambil ibu dikongkoni. Ketika masuk ke sekolah ngongkoni kancane. Kenapa? Dia di rumah tidak punya penguasaan. Berarti anak yang di sekolah kita itu bermasalah. Ternyata kebutuhan hidupnya kurang. Selanjutnya ini contohnya. Yang pertama bertahan hidup itu makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Kalau kasih sayang punya Pak Yus sudah curah-curah, yang kurang bisa minta sama Pak Yus. Kerjasama, diakui kelompok. Oleh orang koncone mlebu kantor, mencucu wae, padahal sing isu, berarti teko omah ono sing ora. Mungkin kasih sayang dari yang rumah kurang dulu. Akhirnya mencari kasih sayang dari yang di sekolah. Dan kemudian penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan. Lagi rumah tidak seneng, jadi sekolahan, menurut kelas pengen seneng-seneng tok, pengen dolen, guyon, guyang-guyu, ya. Berarti uripnya kurang menyenangkan di rumah. Rumah gue di sekolah kurang menyenangkan di rumah. Pertanyaan mati, Ibu Iris, guru wali kelas 3 di SDN 23. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Yustia. Beberapa anak kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Yustia seringkali meminta bekal makan. Loh, dengan paksa. Oh,
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wilis, apa yang akan Anda lakukan? Bu Wilis yang asli jelas makan bareng karo Yustian. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Yustian melakukan itu? Tidak pernah sarapan. Berarti apa? Kalau makan tadi maksudnya apa? Bertahan hidup. Ternyata di rumah dia makan cuma 1 kali sehari. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin kurang. Next, Pak Yus. Nah, ini kemungkinan yang menjadi penyebab si Yustian tadi jalui mangan kancane. Ya, kalau bertahan hidup dia kurang, berarti dia tidak pernah dimasakkan istrinya, misalkan ya. Kemudian kalau ngambil bekal karena kepengen diperhati nang muridé, berarti Yustian kurang kasih sayang ke oma. Ya, kepengen kasih sayang ke Wilis. Yang ketiga, itu misalnya Yustian ini kepengen diudeni koncone, dihormati koncone. Ya, soalnya beremosi kandel, ya. SD loh guys, beremosi kandel. Tutup Yustian oma, Yustian Febrianti. Berarti kedua dasar yang kurang dia itu kekuasaan. Kemudian yang keempat, dilarang Yustian ini diomong dimasak pancet aja, sego bendo, ya, sego bendo, dia bosen. Akhirnya jalur mami koncone, ternyata dia apa? Dia itu kepengen kebebasan. Ya sekali-kali kan telur. Dan yang terakhir, kalau Yustian ternyata nono makan kancane gak seneng-seneng guyu kepengin bedo kancane. Vicky, ini yang faktual ya. Misalkan Bu ini ternyata punya murid seperti ini. Bu ini bisa menganalisis. Kok ini, dan bisa tanya ke wali muridnya di rumah Vicky seperti apa. Karena anak itu terkadang ketika di sekolah dan di rumah itu menjadi pribadi yang berbeda. Itu karena dia takut sama orang tuanya. Di rumah seolah-olah nurut, menang di kongkoli manut, padahal dia kepingin kebebasan, kepingin penguasaan. Ya, dia omah kongkoli sinau, padahal kepingin dolen. Tutup rumah di lesno, ya. Mari les ngaji, mari ngaji sinau terus dulu. Besok lagi sekolah. Dia tidak ada kesenangan. Akhirnya apa? Ketika masuk sekolah dalam kelas, pengen guyon dari kelas. Ternyata kurang. Itu. Jadi semua pasti punya sebab. Selanjutnya Pak Yus. Yang kelima, posisi kontrol. Ini juga penting. Kenapa? Karena terkadang kita ini menghadapi murid harus tahu kita posisinya di mana. Apakah kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau yang terakhir manajer. Next Pak Yus. Ini kalau ada anak berbuat salah, kemudian kita sebagai guru itu mengucapkan kalimat yang seperti ini. Ini pernah terjadi ketika saya menemukan tahun kemarin itu anak-anak kelas 6 itu ketahuan merokok di belakang UKS. Saya tidak menghukumnya, soalnya semua diri kalau mau dihukum ya panjang. Saya hanya mengatakan, Pak Yudo kecewa dengan kalian. Dan apa yang terjadi? Arek kelas 6 sing koyo niku nangis. Karena mereka merasa bersalah. Padahal ya, saya harusnya tidak seperti itu. Karena ada posisi kontrol yang lebih baik. Kemudian yang kedua,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Pancet salah ya, itu masuk ke penghukum. Kemudian ayolah lakukan. Cini Pak Yudo senang, ayo langsung ini. Cini Bu ini kelasnya enak, Cik Bu ini gak repot. Itu masuk ke teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker berita hari ini? Ini masuk ke reward and punishment. Kalau reward and punishment, hukuman dan penghargaan, kalau tidak ada yang memantau, itu tidak akan dilakukan. Orang yang pakai helm dari Kunir ke Lumajang itu karena dia takut polisi. Ketika tidak ada polisi, dia tidak akan pakai helm. Beda dengan Bu Wilis. Bu Wilis bahkan dari Kedungmoro ke sini pakai helm. Itu karena Bu Wilis sudah punya keyakinan tentang apa? Keselamatan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini masuk ke manajer. Ini yang paling tinggi karena ada umpan balik, ada penyelesaian dari masalahnya. Next please. Silakan di play. Kita lihat dulu 5 posisi kontrol dengan simulasi kasus. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosser dan contoh penerapan disiplin. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada nanya juga seperti itu. Kasus hukum biasanya berbicara dengan adat ini, menghakimi, menunjukkan, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini bisa kita terapkan ke Ibu anak. dan Bapak guru hebat.
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berjawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah ada gambaran kira-kira kita pengennya di posisi mana? Manajer ya. Yang biasanya kita lakukan yang mana? Yang paling sering saya sendiri itu buku paling tidak kalau nggak titik membuat rasa bersalah gak di sekolah gak di rumah yang berbaik yang ada di wujudnya yang ada di anaknya gitu. Selanjutnya wis kroso ya. Ini masuk ke segitiga restitusi. Ini tahapan yang kita lakukan ketika murid itu membuat sebuah kesalahan. Ya. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Misal ada seorang anak terlambat, ojo, kok bisa telat? Jangan, kok telat? Sama Pak Ibu tahu telat, ya. Merasa konconi, merasa tidak dihakimi, ya. Dianggap identitasnya sama. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesalahan atau tindakan yang salah.
Pak Hidu kalau salah, Pak Hidu nggak sempurna, iya kan? Sama. Misalnya Pak Sarno ada kesalahan, di Pak Hidu ya boleh. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Pengennya itu kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Pengen jadi guru yang seperti apa? Kalau misalkan bu kepala sekolah ingin menasihati anak buahnya, ya, ojo dihukum bun, angel dihukum, motor aku di Paris dihukum ya, pancet lagi pelan-pelan. Ini satu video lagi terakhir. Ini ya, contoh-contoh yang tadi. Next, terus dulu. Next. Nah, ini contoh skenario dari segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Ini saya ambil kasus yang benar-benar terjadi. Hanya saja perannya ini kita minta anak-anak, jadi tidak langsung sekolah. Contohnya seperti ini, di play terus. Ini solusi atas masalah. Tapi kalau
itu juga memunculkan kesadaran saya tentang keyakinan kelas, sehingga tertanam pada diri saya nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, sama BBM ini sana. BBM ini bisa. Ya, ini ada intervensi 30 detik karena sebenarnya kita ini menunjukkan apa yang harapan anak. Ya, contoh kalimatnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, sampai baru tak sebut PKB. Selanjutnya Pak Yus, sekarang masuk ke refleksi. Ini 5 menit cukup ya. Selanjutnya 50. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apa langsung saya tunjuk aja ya? Mulai dari Pak Irfan disebut. Berarti Pak Cek siap-siap jawaban nomor dulu, bunyi nomor dulu, tulis nomor papan. Pak Isi lah. Itu ya. Pak Isi dulu ya. Baik, saya coba untuk menjawab hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, yaitu adalah yang pertama, bagaimana kita menghadapi siswa yang sedang terjadi masalah dengan temannya, tapi sebagai salah satu metode bagaimana kita melihat karakter kedua siswa kita. Jadi kita harus melihat dulu mereka seperti apa. Terkadang kita memanggil aja mereka mungkin tidak mau, tapi ternyata peran kita sebagai guru masih diperhatikan oleh mereka. Kemudian kita sama-sama memberikan penjelasan, ya, memberikan penjelasan tentang permasalahan itu, tidak langsung menghakimi salah satu siswa mana yang salah atau mana yang benar, tapi melihat dulu dari aspek yang lain. Maka perubahan itu sangat terlihat. Yang mengubah paradigma saya ketika melihat video itu adalah yang terpenting hasil yang akan kita dapatkan dengan pelaksanaan yang mungkin lain dari yang pernah kita lakukan. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus ya. Ini paradigma mulai dari awal ketika tadi muncul yang namanya motivasi eksternal, kemudian ada di keyakinan kelas, sampai masuk ke segitiga restitusi. Ternyata kita ini tidak bisa mengubah orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau orang itu tidak mau. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul? Maksud cinta kayak bagai. Baik, untuk yang kedua, pertanyaannya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi refleksi. Tadi kalau sudah mengadakan perasaan selama mengikuti sesi ini, untuk memahami makna disiplin, kita sebagai pendidik diajarkan bagaimana memberikan contoh yang baik, yang terarah sebagai seorang pendidik di masa yang akan datang. Jadi tidak menggunakan cara-cara terdahulu atau cara-cara lama untuk mendidik seorang didik menjadi anak-anak yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia ini. Jadi itu yang perasaan yang saya dapatkan untuk sesi ini. Masya Allah, panutan. Makanya saya tadi menyampaikan kok ternyata kita selama ini mau praktek. Ya,
Ya. Hukum-hukum muridnya ternyata kita salah, kita keliru. Ternyata ada cara yang lebih arif dan bijaksana lagi. Sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan? Silakan Bapak Jen, perwakilan dari Guslah. Peran Among itu ya peran sebagai guru yang seperti apa? Kita kan hanya bisa menuntut. Selama mengikuti guru ini. Berarti kalau misalkan dulu saya merasa sebagai guru itu saya diktator, ya. Pokok murid kelas kudu anteng lewat aku, ya. Tugas kudu mari, ya. Padahal kemampuan belajar anak beda-beda. Ternyata anak kami itu kebutuhan dasar hidupnya tidak terpenuhi, ya. Pengennya koyong ini, ternyata kita sebagai guru tidak bisa membentuk, kita hanya bisa mengarahkan. Ada itu ada nanti, ya, awal arah dari opo kita tidak bisa. Ya. Kalau Jen sekarang para namanya seperti apa? Masih tahu. Apakah sebagai guru yang apa? Pakai manajemen tadi. Kamu mau dulu? Posisi kontrol. Posisi kontrol tadi, apakah Pak Jen ini perannya sebagai penghibur, ataukah membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Saya ini merasa kalau tidak mendukung pemantau, ketika kalau hidup menutup ke kantor, area-area tidak senang, ada yang ada senang. Ketika harus balik Pak hidup menutup ke kantor, saya khawatir anak-anak di depan kelas langsung menunggu kelas. Nanti kan cuma dalam laporan Pak Ibu. Ketika Pak Ibu tidak ada, anak-anak cemburuan lagi. Kalau Pak Jen di sekolah, perannya seperti apa? Apakah yang mendukung, ataukah membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman juga enak. Ya, sebagai teman. Berarti plek di muridnya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Jen. Berarti selama ini Pak Jen perannya sebagai teman. Kalau yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Silakan Bu. Setelah mengikuti modul ini, saya ingin menjadi peran Among sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer. Berarti nanti bisa memunculkan solusi dari permasalahan anak itu sendiri. Ya. Bukan kita yang menyuruh. Ya. Kalau anak kami suruh diam, kalau anak berkelahi suruh damai. Kita cari solusinya. Kamu kenapa bertengkar? Bagaimana? Anak seperti apa yang kamu mau? Ya, terima kasih untuk refleksi dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian masuk bagi mendekati. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Ya, jadi semakin kita banyak belajar, maka harta karun kita semakin besar. Dan kita tidak perlu menyimpan rekening, menyimpan dompet. Karena ilmu itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Ya Pak Iban ya, waktu yang diberikan itu tidak bisa diambil lagi. Jadi waktu itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila itu saya dilihat, astagfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Selamat baik Pak. Yang dalam kita. Yang rokok. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Iqbal. Kita berikan
dan juga nanti berdampak bagi Bapak Ibu yang lain. Pastinya presentasi seperti ini adalah nanti akan dilaksanakan juga oleh teman-teman, khususnya semuanya yang nanti akan mengikuti program calon guru penggerak dan sudah CDP ya. Nanti akan seperti ini. Jadi kita nanti bisa belajar lebih jauh tentang diseminasi, tentang perubahan-perubahan dalam kurikulum maupun apapun. Terima kasih kepada Pak Ido, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam kegiatan diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.